Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Rizaldi, NPM 2021 4350784, Program Studi Teknik Informatika, Kampus Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini akan memberikan paparan singkat mengenai penelitian yang saya lakukan dan juga melakukan simulasi dari produk akhir sistem yang sudah saya buat dengan judul Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam peminatan CEO untuk pemilihan jenis proyek di PT Bentang Alter Teknologia. Kemudian di sini akan ada 7 topik pembahasan: tempat penelitian, latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, teknologi yang digunakan, manfaat penelitian, dan simulasi penggunaan sistem. Penelitian ini dilakukan di PT Bentang Alter Teknologia yang berada di Jakarta Timur, Bambapus, Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan atas dasar latar belakang oleh kebutuhannya perusahaan yang terutama dalam hal ini adalah CEO dalam menentukan proyek mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk proses pengerjaannya. Selama ini proses pengambilan masih dilakukan secara manual dan cenderung subjektif sehingga seringkali memakan waktu dan berisiko kurang tepat sasaran. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini, saya merancang dan mengembang sebuah aplikasi desktop berbasis Java yang mampu melakukan perhitungan prioritas proyek secara otomatis dengan menggunakan metode AHP. Data yang digunakan dalam sistem ini adalah data purchase order atau PO serta informasi terkait termin pembayaran dari klien berupa invoice. Kemudian metode yang digunakan adalah AHP atau Analytical Hierarchy Process yang saya pilih karena mampu memproses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai kriteria. Dan dalam sistem ini beberapa kriterianya adalah nilai proyek, jumlah termin pembayaran, dan lama waktu pengerjaan. Sistem kemudian menghasilkan laporan berupa ranking proyek yang paling layak untuk diprioritaskan oleh pihak manajemen. Teknologi yang digunakan ada dua, terutama untuk bahasa pemrograman akan menggunakan Java dengan platform desktop dan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Dengan sistem ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Manfaat sistem Project Priority Assistant yang saya buat ini kepada CEO adalah membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, terstruktur, dan efisien di luar daripada faktor eksternal yang mungkin akan membuat tambahan yang menjadi lebih subjektif. Bagi admin, ini akan menyediakan sarana visualisasi dan pelaporan berupa tampilan hasil perhitungan dan laporan prioritas proyek yang informatif. Bagi penulis dan pihak lain yang membaca, akan menjadi sarana pengembangan kemampuan dalam menerapkan metode AHP dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke simulasi aplikasi. Baik, kita akan mulai. Untuk selanjutnya adalah simulasi aplikasi Project Priority Assistant System. Ini adalah aplikasi yang sudah dibuat sebagai solusi atas permasalahan yang sudah dimaksudkan pada awal tadi. Sini terlihat ada halaman login yang akan kita coba login dengan akun default yaitu admin.ppa dengan password kosong. Ini kita klik login. Ini adalah halaman utama dari PPA System yang terdapat tulis bagian atas ada tanggal, kemudian selamat datang dan username. Di sini bisa kita lihat ini bisa menunya bisa di-expand dan di-hide. Kemudian temanya bisa diganti menjadi light dan juga dark. Dengan defaultnya adalah dark mode. Kemudian di sini juga terdapat halaman utama yang memuat isi detail daripada user yang sudah login, dari user ID, username, supervisor ID, supervisor name, dan juga user role-nya. Kita akan coba login menggunakan user untuk admin yaitu ayu.putri dengan password kosong. Kita login. Kemudian yang pertama kita akan coba dulu ke menu user. Di sini ada list daripada master user yang apabila kita klik akan tampil datanya ke form yang ada di bagian atas. Ada user ID, username, supervisor ID, dan aktif atau tidaknya. Dan dari sistem ini adalah apabila kita ketik manual juga akan muncul data yang sesuai dengan
yang tersimpan di database, sama seperti ketika melalui klik table. Misalkan kita buat user baru yaitu Syamil, kita isi namanya, kemudian supervisornya tampil di sini ada 4, yaitu 3 user yang existing dan 1 user yaitu user itu sendiri. Jadi bisa saja supervisornya adalah user itu sendiri karena tidak bisa kosong. Kemudian kita save karena ada password defaultnya. Semisal kita mau ganti, kita coba klik saja, kemudian kita set password barunya, new password atau open password, kemudian change password, dan passwordnya akan terubah. Kemudian kita ke bagian user role. Di sini juga sama seperti user, ada tampil menunya dengan mekanisme yang kurang lebih sama, dengan perbedaan di sini ada table item, di mana ini adalah detail daripada user role itu sendiri, siapa saja yang punya role tersebut. Sebagai contoh, kita akan coba tambahkan user yang sudah kita buat ke user administrator. Kita klik add row untuk menambahkan baris baru, lalu user ID-nya kita isi adalah Syamil, yaitu user ID yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita save. Kita klik save. Nah, dan ada notifikasinya juga untuk setiap aktivitas. Kita coba login menggunakan user yang baru kita buat tadi, Syamil password 123. Kita coba login, bisa dengan user role administrator. Yang hak aksesnya adalah akses administrator. Kemudian kita kembali lagi coba menggunakan admin PPA dulu. Kemudian kita akan ke menu master data client. Di sini adalah master data yang berisi klien-klien daripada PT Bentang Ultra Teknologia. Jadi semua data klien yang merupakan klien dari PT Bentang Ultra Teknologia. Di sini terlihat fieldnya adalah client ID, description, invoice type, dan centangan aktif atau tidak dengan mekanisme yang masih sama seperti master data sebelumnya. Misalkan kita buat klien baru yaitu Gen, description-nya atau nama daripada kliennya itu adalah PT Garuda Elang Nusantara. Nah, invoice type-nya di sini ada 4, yaitu net D-days, net IOMS D-days, cash of before delivery, dan cash on delivery. Ini adalah invoice type, jadi bisa pembayaran. Net D-days yaitu sesuai dengan tanggal yang ditentukan, misalkan pembayaran net seluruh alias pembayaran total seluruh invoice, misalkan 7 hari, atau net IOMS D-days yaitu berarti di akhir bulan setelah ketentuan 7 hari tersebut. Misalkan di sekarang tanggal 23, ketentuannya adalah net IOMS 5 days, berarti di akhir bulan Julinya karena masih masuk di bulan Juli. Contohnya di sini kita buat net IOMS days, kita aktif, save, dan sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan ke menu project, di mana isinya adalah data project-project yang ada saat ini di PT Bentang Ultra Teknologia yang masih aktif maupun tidak. Tapi dalam kondisi ini data yang saya simpan adalah data aktif, dan yang akan kita simulasikan adalah data aktif. Dan di proyek ini juga akan menempel data client ID karena setiap project tentunya ada kliennya, dan disinilah tersimpan termapping datanya. Mekanismenya masih sama seperti master data yang lain. Jadi kita coba create project baru. Contohnya adalah mungkin kita buatnya BCS Gen di sini, itu budget control system untuk PT Gen, PT Garuda Elang Nusantara. Tipenya adalah Fin. Di tipe di sini ada 4 nantinya, yaitu ada Fin, Gen, HR, dan SLS, yaitu Finance. General biasanya untuk diisi untuk annual maintenance, untuk pembayaran maintenance. Kemudian ada HR berarti untuk human resource, dan ada SLS atau sales. Kemudian client ID ini terisi otomatis dari master data client sesuai dengan yang ada dan masih aktif. Kita pilih berarti adalah client Gen di sini sesuai dengan projectnya, karena kita akan mapping project ini dengan client Gen. Kemudian kita centang aktifnya untuk menunjukkan bahwa project ini project aktif. Kemudian kita klik save, dan sudah langsung update di list, dan sistemnya masih sama, mekanismenya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk transaction kita akan coba menggunakan user yang punya haknya, yaitu user administrator
dan nantinya user CEO. Kita coba menggunakan user ayu.putri dengan password kosong. Kita ke menu order terlebih dahulu. Menu order ini adalah menu daripada penginputan PO atau purchase order, dimana ini adalah poin awal ketika proyek ini sudah deal, sudah tahu ketentuannya seperti apa, sudah dianalisa dan sudah mendapatkan plannya seperti apa sebelum eksekusi. Jadi data yang PO ketika sudah dibuat artinya proyek sedang baru mulai akan dikerjakan, datanya akan diinput di menu ini. Nah, di sini mekanismenya akan sedikit berbeda. Mekanisme untuk transaction di sini order dan receipt akan sedikit berbeda dengan menu master data, yaitu ada tombol di bagian atas yang lebih banyak, yaitu new, draft, dan confirm. Ketika kita klik new, akan muncul dokumen ID yang sudah terformat dengan counter di belakangnya yang akan bertambah secara otomatis. Kemudian ada project ID yang juga terisi dengan otomatis, itu sesuai dengan project yang aktif. Di sini kita coba ambil contoh, yaitu SIPMBR. Kita input datanya terlebih dahulu. Kemudian kita klik save draft, artinya dia akan draft. Jadi belum save confirm, alias hanya draft, jadi hanya bisa diakses. Maksudnya hanya bisa, masih belum terproses lebih lanjut. Misalkan kita lakukan revisi main disknya, kemudian kita save confirm, maka tombol draft dan confirm udah hilang. Artinya dokumen ini sedang masuk ke dokumen status berikutnya, yaitu confirm to approve, dimana dokumen statusnya ini berarti proses harus sudah di approve oleh atasan langsung dari Ayu Putri, yaitu CEO, yaitu user Aris. Nah, ini juga bisa kita paste ID-nya, mekanismenya masih sama seperti master data. Bisa juga melalui klik tombol yang titik 3, itu untuk LOV atau list of values, yang ketika diklik juga akan tampil datanya. Ya, kita ingat ordernya adalah order 06. Kita akan coba approve menggunakan akun daripada CEO, yaitu Aries, dengan password kosong, password default. Di sini akan masuk ke menu yang berbeda. Sebelumnya user lain itu akan ke menu home, untuk user CEO akan ke menu view approval. Ya, ketika view approval ini ada, artinya yang harus di-approve oleh CEO akan muncul listnya, dan ketika diklik dokumennya nanti akan pindah ke menu yang sesuai. Sebagai contoh, saat ini kita ada menu order dan receipt, berarti ketika klik dokumen ID-nya dia akan pindah ke menu order sesuai dokumen ID yang dikliknya. Nah, di sini terlihat bahwa dokumennya langsung terisi dan tombol yang di atas terganti menjadi approve dan reject. Ketika approve berarti dokumen order ini bisa akan diproses lebih lanjut di menu transaction receipt nantinya. Apabila di reject, dokumennya tidak bisa diproses lebih lanjut dan tentunya tidak akan masuk ke report juga nantinya karena dianggap tidak jadi atau di cancel dan sebagaimananya alasan lainnya. Sini apabila di sini kita coba contohkan saja approve. Ketika kita klik approve akan ada notif approval sukses, tombolnya sudah hilang, artinya dokumennya sudah confirm. Kemudian artinya dokumennya sudah tidak ada dan kita bisa proses ke menu berikutnya, yaitu receipt. Kemudian kita kembali lagi ke akun Ayu Putri sebagai administrator. Kemudian kita bisa ke menu receipt untuk lanjut proses, ibarat proses selanjutnya. Mekanismenya masih mirip-mirip dengan mekanisme order. Perbedaannya tentunya adalah ini adalah menu lanjutan dari order, dimana di sini tentunya akan ada order doc ID yang bersumber daripada order yang ada tapi bisa diproses, dalam artian order yang belum pernah dibuat resipnya atau belum selesai. Mekanismenya masih sama seperti sebelumnya, sama persis dengan order. Perbedaannya hanyalah di adanya order doc ID yang berisi list daripada order yang belum dibuat resip. Seperti itu. Kemudian untuk pengisiannya masih sama seperti sebelumnya, tapi ketika order dipilih dia akan memunculkan data yang daripada order, yaitu baris bagian item, dimana di bagian item itu akan terisi otomatis, bukan ditambahkan manual seperti di bagian order, karena ini hanyalah mengikuti daripada bagian order. Kemudian
Untuk pengisian fieldnya masih sama seperti sebelumnya. Kita lakukan pengisian field terlebih dahulu. Berbeda dengan order amount karena di sini adalah nilai daripada DPP-nya atau yang dasar pengenaan pajak. Karena nanti akan terpotong pajak penghasilan di PT Bentang ini. Jadi nilainya adalah DPP dikurang PPh. Itulah. Kemudian datanya yang misalkan kita save, tapi ternyata misalkan real days-nya ternyata baru 5 hari sudah 50%. Maka kita coba update, kita masih proses yang sama seperti order, artinya daripada CEO tetap harus melakukan approval. Approval kita sudah berhasil lakukan, artinya receipt ini sudah selesai, tapi masih gantung karena masih ada satu line yang belum diisi. Oke. Selanjutnya kita akan ke menu yang tentunya penting untuk aplikasi ini, yaitu kalkulasi AHP. Di sini adalah menu pengisian kriteria dan subkriteria, di mana di sini adalah penentuan bobot dari kriteria dan masing-masing subkriteria daripada kriteria itu sendiri. Dan ini impact-nya sama-sama akan mempengaruhi ke laporan nantinya. Di sini menunya terlihat ada 2 tab, yaitu perhitungan kriteria dan perhitungan subkriteria. Dan ada tombol save di situ. Di sini ada 3 kriteria, yaitu nilai proyek, jumlah termin, waktu penyelesaian. Di sini field yang terbuka yang bisa diisi hanya 3 di bagian sebelah kanan itu di grid 12, 13 dan 23. Karena untuk bagian diagonal sudah pasti nilainya 1, dan di yang bagian bawah itu nilainya pasti adalah kebalikannya, yaitu 1 per nilai yang ada di atasnya, yang di berseberangan daripadanya secara diagonal. Jadi ini dilakukan supaya mempermudah user dalam proses penginputan. Di sini terlihat juga ada nilai eigenvektor daripada masing-masing kriteria, dan juga ada petunjuk pengisian untuk CEO sebagaimana apabila ingin pertama kali melakukan penginputan. Di sini kita misalkan coba input. Ketika kita klik hitung, akan disimpan secara sementara dan ternampil di hasil perhitungannya ada CI, CR, dan menunjukkan apakah konsisten atau tidak. Apabila tidak konsisten, akan ada validasi ketika ingin melakukan klik save. Dan di sini juga ada hasil perhitungan daripada bobot dan persentasenya dari setiap kriteria. Dan apabila CEO sudah menghendaki bahwa ini nilainya sesuai, mana yang menurut dia lebih penting dan seberapa penting, maka bisa diproses lanjut ke bagian berikutnya, yaitu perhitungan subkriteria. Di bagian kanan atas ketika kita klik tab subkriteria, akan tampil drop down list atau combo box yang berisi kriteria yang ada. Ada 3 kriteria yang apabila diklik, nanti bagian label-label daripada subkriteria akan berganti sesuai dengan subkriteria itu sendiri, apakah dia tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, atau sangat panjang, dan sebagainya. Proses penginputannya masih sama, melakukan input lalu hitung, dan apabila tidak konsisten, kita coba hitung ulang sampai konsisten. Kita hitung, nah ternyata di sini sudah konsisten, dan apabila CEO menganggap ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, kita pindah ke jumlah termin. Proses penginputan untuk subkriteria selanjutnya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, dimana petunjuknya masih kurang lebih sama. Semakin tinggi berarti semakin lebih penting yang bagian kiri, berarti lebih penting daripada bagian atas. Apabila tidak, maka nilainya ada sebaliknya, nilai desimalnya atau 1 per sekiannya. Kita hitung, ketika semua sudah konsisten, bobot dan persentasenya sudah sesuai, maka perhitungan AHP-nya juga sudah, kalkulasi AHP-nya sudah selesai kita lakukan. Dan apabila sudah kita confirm sudah selesai, kita klik save, dan data kalkulasi AHP-nya sudah disimpan ke database untuk nantinya digunakan sebagai perhitungan untuk reporting di report viewer nantinya secara otomatis. Kemudian kita ke bagian report viewer. Di sini terlihat ada 4 report.
yaitu report project priority, report pending project, report project overdue, dan report project performance. Kita klik generate dan akan tampil halaman panel report seperti berikut, dimana ini adalah laporan yang sudah tergenerate secara otomatis, dan apabila kita klik export to PDF, dia akan membuka dialog untuk simpan sebagai PDF yang bisa kita simpan ke memori kita, dan disitu ada direktorinya juga. Kemudian untuk reportnya sendiri, di sini ada 4 bagian utama, yaitu kop daripada laporannya, itu kop dari untuk PT Bentang Altor Teknologia, kemudian judul daripada laporannya, judul reportnya, isi reportnya, dan juga nanti di paling bawah ada untuk bagian tanda tangan CEO yang disertai dengan tempat, waktu, dan tanggal dan termasuk harinya. Nah, untuk report project priority ini adalah report yang menjelaskan tentang project mana yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu untuk CEO, yaitu tujuan utama daripada sistem ini dibuat, di mana di sini akan menunjukkan kliennya siapa, project apa, tipenya apa, berapa nilainya totalnya, berapa jumlah terminnya secara total, berapa lama waktu penyelesaian secara total, berapa hasil dari perhitungan dari 3 kriteria itu dengan nilai hasil daripada bobot di kalkulasi AHP tadi berdasarkan kriteria dan subkriteria. Jadi di situ juga akan ditentukan berapa prioritasnya, seberapa penting, mana yang paling tinggi prioritasnya, mana yang tinggi prioritasnya, mana yang medium atau yang biasa saja, dan mana yang rendah atau bisa dikebelakangkan. Dan ini diambil datanya dari data order, receipt, dan kalkulasi AHP. Jadi transaction tadi itu terhubung ke dari master data untuk master data-datanya yang dibutuhkan, dan ini terhubung lagi untuk nantinya disambungkan ke report ini. Ini adalah report utamanya, yaitu project priority. Kemudian untuk report pending project, ini adalah report proyek-proyek yang sudah dibuat ordernya namun belum dibuat receipt, dalam artian bisa jadi proyek ini tidak jadi dimulai atau mungkin pending, atau juga bisa jadi report ini berarti memang ada kendala sehingga lebih panjang lagi timelinenya. Ini untuk menunjukkan bahwa ini ada project-project yang sudah dibuat PO tapi belum dimulai atau mungkin belum selesai. Nah, kemudian adalah report project overdue, di mana ini adalah report yang menunjukkan proyek-proyek mana yang sudah timelinenya melebihi daripada timeline order. Jadi terlihat aplikasi yang belum dibuat receipt, dalam artian berarti ini belum selesai. Jadi untuk pending project tadi itu adalah report untuk yang pending. Kemudian ini untuk yang menunjukkan overdue, jadi sudah menunjukkan ini bisa jadi sudah dibuat receipt-nya tapi belum selesai, belum finish, belum ditutup PO-nya, project-nya belum selesai tapi sudah melebihi tanggal main days. Jadi dokumen date ditambah main days yang dibuat di order tadi, tergantung daripada data ordernya. Kemudian ini ada report project performance. Ini untuk menunjukkan setiap proyek yang ada dan menunjukkan ketepatan timeline, evaluasi proyeknya, jumlah ordernya ada berapa, dan jumlah resipnya ada berapa. Jadi di sini sebagai report tambahan selain daripada project priority tadi, sebagai input untuk CEO apabila ingin mengambil proyek lainnya dari klien tersebut, atau misalkan mau ada enhancement atau CR daripada proyek tersebut, ini bisa jadi tambahan pertimbangan. Itulah untuk simulasi dan penjelasan aplikasi PPA System alias Project Priority System, Project Priority Assistance System, yang dimana ini akan menjadi pertimbangan untuk CEO dalam memilih dan menunjuk prioritas proyek, dan juga untuk pertimbangan pengambilan proyek ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.